Saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali saling terhubung dalam pembelajaran untuk menyempurnakan jiwa kita. Saya akan mewadarkan butir-butir kebijaksanaan yang didasari pengalaman otentik tentang bagaimana saya mengalami transformasi secara holistik atau secara utuh menjadi manusia yang bisa merasakan kebahagiaan surgawi, mengalami hidup yang penuh keselarasan, meraih apa yang menjadi tujuan tertinggi dari evolusi jiwa. Resapi wedaran ini dengan pikiran yang jernih di dalam keheningan. Biarlah jiwa Anda semua juga turut bertumbuh. Adalah kebahagiaan bagi diri saya pribadi jika menyaksikan Anda semua meraih kebahagiaan yang sejati. Jiwanya semakin murni, merealisasikan apa yang merupakan rancangan agung bagi Anda semua. Saudara dan saudari yang saya kasihi, transformasi secara holistik sehingga kita semua mencapai tataran manusia yang sempurna, bermula dari pengenalan kita akan realitas diri yang kompleks. Kita mengenali diri kita sebagai realitas material atau fisikal, sekaligus sebagai realitas non-material atau non-fisikal. Bahwa kita bukanlah sekedar tubuh ini yang memiliki fungsi mental berupa pikiran dan perasaan, tetapi kita adalah kesatuan yang di dalamnya ada juga jiwa, spirit, dan bahwa kita sesungguhnya juga memiliki esensi yang lebih dalam lagi, yaitu sang sumber hidup sendiri. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sering dinyatakan bahwa manusia adalah mikrokosmos. Itu adalah sebuah penyederhanaan bahwa segala realitas yang ada di jagat raya atau makrokosmos itu sebetulnya memang ada di dalam diri kita. Kita mewakili realitas yang material, imaterial, sekaligus yang melampaui semua itu. Bahwa di dalam diri kita ada sesuatu yang menjadi sumber dari segala yang ada. Saudara dan saudari yang saya kasihi, menjadi manusia yang sempurna adalah tentang bagaimana kita mencapai kemurnian jiwa. Jiwa tak lagi punya tirai penghalang dalam hal kesatuan dengan esensinya yang kita sebut sebagai spirit. Dan lebih jauh lagi, jiwa menyatu seutuhnya dengan realitas yang menjadi sumber keberadaannya, yang sering kita juluki sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kesempurnaan sebagai manusia
fondasinya adalah kesadaran yang murni, yang muncul saat kita sadar penuh akan kemenyatuan diri dengan realitas kekosongan yang absolut. Saudara dan saudari yang saya kasihi, sesungguhnya semua orang punya struktur keberadaan yang sama. Mereka terdiri dari tubuh, jiwa, spirit, dan spirit ini mewakili keberadaan yang puncak, yaitu kekosongan absolut. Tetapi tidak semua orang ada di dalam kesadaran yang murni, di mana mereka semua sadar secara penuh dan utuh atas realitas diri. Secara faktual, banyak manusia yang memang hidup dengan kesadaran ragawinya, dengan pikiran yang berakar pada otaknya, punya banyak penghalang atau distorsi atau tirai, sehingga tidak bisa terhubung sepenuhnya kepada perangkat kecerdasan ilahiyah di dalam dirinya. Tidak bisa terhubung secara utuh dan penuh dengan sumber kebijaksanaan di dalam dirinya. Lebih konkretnya, karena manusia terpaku kepada pikiran ragawinya, dia tidak menyadari kemenyatuannya, kesatuan agungnya dengan sang sumber hidup. Inilah sebetulnya yang menjelaskan perbedaan antara orang yang berkesadaran dan tidak berkesadaran, antara manusia yang sempurna dan jauh dari kesempurnaan. Ini hanyalah tentang keterhubungan antara pikiran dengan rasa sejati, jiwa dengan spirit dan sang sumber. Ini hanyalah tentang perbedaan antara mereka yang punya kesadaran murni dan mereka yang terjebak oleh kesadaran ragawi yang penuh distorsi. Manusia yang sempurna memiliki kesadaran murni, sekaligus di dalam dirinya mekar kasih yang paling murni, kasih yang tanpa syarat, yang itu muncul lewat keterhubungan yang utuh dan penuh dengan sang spirit yang kita sebut juga sebagai diri sejati, yang pada tataran puncaknya mengindikasikan kemenyatuan yang seutuhnya dengan sang sumber kehidupan. Mereka yang masih belum mencapai kesempurnaan jiwa tidak berada di dalam kesadaran yang murni. Banyak distorsi, banyak tirai yang ada di dalam diri. Distorsi atau tirai itu ada di lapisan tubuh fisik, ada di dalam fungsi mental, yaitu pikiran dan perasaan. Dia juga bisa mengakar dan berada di dalam lapisan-lapisan tubuh halus yang membungkus jiwa, yaitu tubuh astral, tubuh eterik, tubuh cahaya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, laku spiritual adalah proses untuk menyirnakan semua tirai ini, sehingga menjadi sempurnalah kesadaran akan kemenyatuan dengan sang sumber hidup. Menjadi terhubung selaraslah antara pikiran dengan rasa sejati.
menjadi seutuhnya menyatu antara jiwa dengan diri sejati, yang kemudian mentransformasi jiwa untuk masuk ke dalam gerbang kekosongan absolut, sehingga jiwa pada akhirnya menjadi realitas kekosongan absolut juga. Di dalam proses menuju kepada puncak kesadaran murni ini, ada satu fase di mana seseorang harus meluruhkan, menyirnakan tabir yang paling halus, yaitu keakuan atau ego. Hanya mereka yang kemudian bisa meluruhkan keakuan atau egonya, yang bisa betul-betul sempurna di dalam kesatuan yang agung, bisa paripurna menjadi jiwa ilahi. Maka saya mengajak Anda untuk punya sebuah tekad yang kuat, untuk bersungguh-sungguh menekuni jalan keheningan, memurnikan jiwa raga dengan menyirnakan semua distorsi atau tirai penghalang di dalam diri. Maka biarlah lewat keheningan, lewat laku spiritual yang tepat, para pejalan keheningan ini mencapai keselarasan antara tubuh, jiwa, dan spiritnya atau sang sumber hidup. Semua dalam kemurnian, tiada distorsi sedikit pun, sehingga semua kualitas ketuhanan bisa tumbuh di dalam diri secara paripurna. Demikianlah wedaran atau pembabaran saya yang pertama tentang bagaimana kita mengalami transformasi jiwa secara holistik menjadi manusia yang sempurna.